kalau adik-adik di video ada yang masih ngantuk. Aduh, masih ngantuk, kita harus semangat ya. Kita mau nyanyi, memuji Tuhan harus semangat ya. Siap, kita mau nyanyi selamat pagi Tuhan ya. Semuanya harus bangkit berdiri. Kita mau tepuk tangan ya. Harus semangat, siap. Tepuk tangan semua. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami semuanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Sekali lagi, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami semuanya. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Yeay! Adik-adik, kan udah ada pada yang naik TKA, ada yang naik TKB. Wah, hebat semua. Sambil kalau bernyanyi hebat, berdoa juga harus hebat ya. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata. Ikutin Kakak Irma berdoa ya. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih. Hari ini kami mau memuji Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ada yang lihat-lihat gak ya? Ada yang gak berdoa gak ya? Lah, nanti Kakak Irma mau tahu nih, adik-adik yang udah naik TKA dan TKB pasti sudah pintar ya. Nah, adik-adik, Tuhan kita hebat loh. Dia bisa ciptain semuanya. Air, udara, ya, ciptain matahari, banyak banget. Allah kita hebat. Kita menyanyi Allahku hebat, ya Allahku besar, ya salah. Allahku besar, kuat dan perkasa ya. Siap ya? Masih bangkit berdiri. Masih semangat ya? Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung-gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Wah, hebat semua. Yeay. Nah, Kak Irma ada di sini loh. Adik-adik ada di situ ya. Tapi kita tahu Tuhan Yesus jaga kita ya. Tuhan Yesus jaga kita. Kita nggak boleh sedih, nggak boleh takut, karena Tuhan Yesus ada di mana-mana. Kita menyanyi, saya ada, Tuhan pun ada. Masih bangkit berdiri ya. Semua siap. Siap. Saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah, tak perlu takut, Tuhan selalu tolong saya. Sekali lagi, saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah, tak perlu takut, Tuhan selalu tolong saya. Yeay!
tolong kita. Nah, ceritanya Kak Gina, ada juga nih yang ditolong Tuhan Yesus. Siapa yang mau dengar? Semua mau dengar. Wah, Kak Irma seneng banget. Kita mau nyanyi supaya Kak Gina semangat ceritanya. Kita menyanyi, ceritakan padaku, ceritakan padaku. Ya, siap. Masih bangkit berdiri. Tepuk tangan ya. Ceritakan padaku, ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Kan ku dengar suaranya, kan ku dengar suaranya, dan ku turuti segala perintahnya. Yeay, bagus. Semua duduk yang manis. Ya, sekarang udah duduk deh. Duduk. Kita dengerin Kak Gina cerita ya untuk kita ya. Kak Irma juga mau dengar ya. Siap semua? Halo adik-adik, sudah siap mendengar cerita Alkitab? Kalau sudah, adik-adik duduk yang manis. Sebelum kita mendengar cerita, kita akan bersama-sama berdoa. Ikuti kakak ya, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami boleh bernyanyi, memuji Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Tolong kami dapat mengerti cerita yang disampaikan. Tolong juga Kak Gina yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik pasti pernah pergi jalan-jalan dengan papa atau mama. Biasanya kalau kita pergi jalan-jalan, kita membawa bekal, ada makanan dan ada minuman. Kalau perjalanannya itu jauh atau lama, mama akan menyiapkan bekal yang banyak supaya bekal itu cukup selama di perjalanan. Nah, gimana ya kalau di tengah jalan belum sampai nih ke tujuan, bekal yang dibawa sudah habis? Pasti bingung dan sedih. Adik-adik jangan lupa, kalau sedih adik-adik dapat berdoa kepada Tuhan. Benar sekali. Di Alkitab ada cerita tentang seorang ibu yang bernama Ibu Hagar. Ibu Hagar mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Ismail. Pada suatu hari, Ibu Hagar dan Ismail akan melakukan perjalanan yang jauh sekali. Mereka mau pergi ke kampung halamannya Ibu Hagar. Mereka pergi dengan berjalan kaki adik-adik. Karena pada saat itu belum ada kendaraan. Tidak ada mobil, tidak ada kereta api, atau pesawat terbang. Mereka harus pergi berjalan kaki melewati padang gurun. Adik-adik tahu apa itu padang gurun? Padang gurun adalah tempat yang luas sekali. Tapi tidak ada apa-apa selain pasir. Sebelum berangkat, Ibu Hagar menyiapkan bekal, ada makanan dan ada minuman, supaya ketika mereka lelah berjalan, mereka dapat beristirahat sebentar sambil makan dan minum dari bekal yang mereka bawa. Nanti kalau badannya sudah segar lagi, mereka sudah kuat lagi, mereka akan kembali berjalan. Adik-adik, udara di padang gurun itu sangat panas. Sehingga orang mudah merasa lelah dan haus. Begitu pula yang dirasakan oleh Ismail. Sehingga dia sering minta minum kepada ibunya. Suatu kali ketika Ismail hendak minum, ternyata botol yang dibawanya sudah kosong. Airnya sudah habis. Bekal mereka sudah tidak ada lagi. "Ibu, aku haus," kata Ismail kepada ibunya. Ibu Hagar bingung adik-adik.
Ismail haus, tapi airnya sudah tidak ada. Sementara di padang gurun tidak ada orang atau toko yang menjual makanan atau minuman. Gimana ya? Lalu Ibu Hagar menyuruh Ismail untuk duduk di dekat semak-semak. Ismail, kamu duduk di sini ya nak. Ibu akan pergi mencari sumber air di dekat sini. Dan ibu akan membawakan kamu air untuk diminum. Lalu Ibu Hagar pergi meninggalkan Ismail. Ibu Hagar mau mencari sumber air. Dia menuju ke semak-semak mencari. Ternyata tidak ada. Menuju ke bebatuan mencari apakah ada sumber air di dekat situ. Ternyata tidak ada juga. Tapi Ibu Hagar terus berusaha untuk mencari sumber air. Tapi masih belum ketemu juga. Akhirnya Ibu Hagar juga sedih adik-adik. Dia duduk sambil menangis. Gimana ya? Ismail haus. Tidak ada air untuk diminum. Kalau Ismail meninggal, terus gimana? Dia sedih sekali. Tiba-tiba terdengar suara. Hagar, mengapa engkau menangis? Ibu Hagar terkejut adik-adik. Dia melihat sekitarnya tidak ada orang. Tiba-tiba kembali terdengar suara. Jangan takut, Tuhan mengetahui kesusahan dan kesedihanmu. Sekarang Ibu Hagar tahu yang berbicara adalah Tuhan. Tuhan mengerti kesulitan dan kesedihan yang Ibu Hagar dan Ismail rasakan. Dan Tuhan akan menolong mereka. Ibu Hagar menjadi senang dan dia kembali bersemangat. Tiba-tiba Ibu Hagar melihat sebuah sumber air. Lalu dia cepat-cepat pergi ke sana dan mengisi botol tempat minumnya dengan air dan membawakannya untuk Ismail. Ismail dapat minum air dengan cukup dan akhirnya badannya kembali menjadi segar. Ibu Hagar dan Ismail sangat berterima kasih karena Tuhan telah menolong mereka. Sesudah mereka cukup minum, mengisi botol mereka, dan badannya sudah kembali segar, Ibu Hagar dan Ismail melanjutkan kembali perjalanannya. Dan Tuhan selalu menolong mereka selama perjalanan, sehingga mereka tidak tersesat. Tuhan juga menjaga dan melindungi Ismail sampai dia menjadi besar. Adik-adik, Tuhan akan menolong kita kalau kita meminta pertolongan kepadanya, sama seperti Tuhan telah menolong Ibu Hagar dan Ismail. Jadi, kalau adik-adik sedih atau takut, adik-adik dapat berdoa, meminta tolong kepada Tuhan yang mendengarkan doa dan akan menolong kita. Ayat hafalan untuk hari ini dari Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Sekali lagi ya, Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan dengan cara memasukkan uang persembahan ke dalam kotak yang sudah kita sediakan. Nanti apabila kita dapat kembali ke sekolah minggu di gereja, kita akan membawanya ke sekolah minggu di gereja. Atau adik-adik juga dapat minta tolong kepada papa dan mama untuk mentransfer persembahan ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Adik-adik, sebelum kita berpisah, kita akan bersama-sama berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh mendengarkan cerita Alkitab. Terima kasih karena Tuhan mau mendengarkan dan menolong kami seperti Tuhan telah menolong Ibu Hagar dan Ismail. Tuhan, kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini
dapat dipakai untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.